Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus. Saat ini kita kembali lagi bertemu dalam renungan harian dari HKBP Resort Surabaya pada hari ini, hari Jumat tanggal 17 April 2026. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu yang kami terima hingga pada pagi hari ini. Biarlah dalam satu hari ini Tuhan tetap menyertai kami kemanapun kami melangkah. Sebelum kami memulai aktivitas kami ingin terlebih dahulu mendengarkan firman-Mu, karena kami yakin dan selalu percaya bahwa firman-Mu adalah pelita bagi hidup kami serta terang bagi jalan kami. Untuk itu Bapa, ajarlah kami supaya kami dapat memahami firman-Mu yang akan kami dengarkan pada saat ini. Terpujilah nama-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini tertulis di dalam kitab Galatia pasal 3 ayat 11. Galatia pasal 3 ayat 11. Demikian pembacaan firman Tuhan. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas, karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Kembali kami bacakan. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas, karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus, kita sering mendengar seruan Tuhan yang tertulis di dalam Yohanes 14 ayat 6. Di sana dikatakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Dari sana kita jelas melihat Bapak Ibu Saudara-saudari bahwa tak satu pun kita dibenarkan oleh karena hukum Taurat. Tak satu pun kita bisa menyelamatkan hidup kita oleh karena perbuatan kita. Kita dibenarkan, kita diselamatkan hanya karena iman. Ketika kita percaya, ketika kita menerima Yesus di dalam kehidupan kita, maka kita akan dimenangkan, kita akan dibenarkan. Dan ini yang selalu menimbulkan keraguan-raguan bagi kita. Ketika kita mendengar ahli-ahli Taurat mengatakan bahwa mereka dibenarkan, mereka diselamatkan karena hukum Taurat, marilah dulu kita Bapak Ibu Saudara-saudari jernih berpikir atau sejenak, bagaimana mungkin satu orang di antara kita bisa dapat melakukan hukum Taurat itu dengan benar? Apakah kita semua bisa dari hukum Taurat yang pertama sampai dengan hukum Taurat yang ke-10 itu kita bisa melakukan itu di dalam hidup kita? Itu tidak mungkin. Karena pada dasarnya kita itu adalah orang yang lemah. Pada dasarnya kita itu adalah orang yang tak pernah luput dari dosa. Kaki kita, mata kita, mulut kita, itu semua penuh dengan dosa. Nampak, nang mata, luhut nado mardosa. Untuk itu tidak ada alasan bagi kita ketika kita membenarkan perkataan karena hukum Taurat kita dimenangkan, kita diselamatkan. Tidak, itu mustahil Bapak Ibu Saudara-saudari. Lalu yang menyelamatkan kita itu adalah kasih Tuhan. Yang menyelamatkan kita itu adalah iman kita itu adalah Yesus Kristus. Sehingga kita disuruh, kita diperintahkan untuk melaksanakan hukum Taurat, yaitu karena buah dari keselamatan itu. Kita dimenangkan, kita diselamatkan, maka buah daripada keselamatan itu, sukacita daripada keselamatan itu, mari melakukan hukum Taurat. Artinya ketika kita mengatakan bahwa iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus yang menyelamatkan, kasih anugerah yang menyelamatkan, itu tidak mengatakan bahwa hukum Taurat itu tidak perlu lagi. Tidak.
Hukum Taurat itu perlu untuk kita lakukan karena hukum Taurat itu membentengi kita, membentengi hidup kita dari perbudakan dosa atau perbuatan dosa atau dari iblis yang sering kita dengarkan atau yang sering kita katakan. Perlu sekali Bapak Ibu saudara-saudara, tapi pemahaman itu tidak boleh menyimpang. Yang menyelamatkan itu adalah anugerah Tuhan. Yang menyelamatkan itu adalah iman kepada Yesus Kristus, bukan hukum Taurat. Itu yang terpenting. Maka karena itu Bapak Ibu saudara-saudari, marilah lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Marilah lebih mengucap syukur kepada Yesus, menerima Dia di dalam hidup kita. Marilah kita mengikut Dia di seluruh kehidupan kita ini, karena memang Dialah yang menyelamatkan kita, bukan kita sendiri, bukan karena perbuatan kita sendiri. Kita melakukan hukum Taurat berarti kita yang menyelamatkan, itu bukan. Tak satu pun dari antara kita yang luput dari perbuatan dosa, tetapi darah Yesus telah memurnikan kita, telah menyelamatkan kita. Maka sewajarnya kita bersuka cita, Bapak Ibu saudara-saudari, hidup oleh iman. Artinya bagaimana kita ini berjuang sekuat tenaga semampu kita untuk tetap hidup di dalam Tuhan, untuk tetap hidup seturut firman Tuhan. Itulah cara kita menunjukkan sukacita yang benar, sukacita yang besar, karena kita telah diselamatkan, karena kita telah dimenangkan, karena kita telah dibebaskan dari perbudakan dosa melalui kematian anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga kita dimampukan Bapak Ibu saudara-saudari, berbuatlah yang baik, lakukanlah firman Tuhan, hukum Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu sangat penting. Tetapi yang menyelamatkan kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menyapa kami pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu berakar dan berbuah di dalam kehidupan kami, sehingga kami Tuhan dapat semakin memahami bahwa kami diselamatkan oleh Tuhan. Kasih-Mu lah yang membebaskan kami. Kami selamat bukan karena perjuangan perbuatan kami, perilaku kami, tetapi itu murni karena kasih anugerah. Untuk itu Bapa, biarlah kami percaya akan hal itu. Biar kami juga boleh hidup karena iman itu. Biar kami juga boleh merasakan sukacita yang akan Tuhan berikan kepada kami masing-masing. Bapa, lindungilah kami kemanapun kami melangkah satu hari ini, kemanapun kami bekerja satu hari ini. Biarlah tangan-Mu tidak pernah lepas dari kami. Berkati kami Tuhan, sehingga dalam setiap perjalanan kami boleh menemukan sukacita yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami menyerahkan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudari, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.